Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kacaunya logika Ustadz Abdul Somad ketika dia percaya Alkitab menubuatkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya. Tapi sebelumnya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita melihat videonya. Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis Fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ustadz Abdul Somad, sang penghina salib, sampai saat ini orang ini belum diproses secara hukum. Kita tahu mengapa orang ini begitu bebas mengutak-atik Alkitab. Mungkin orang ini kebal dengan hukum kali. Pada kali ini Ustadz Abdul Somad mengubah-ubah ayat-ayat Alkitab. Lalu apa yang terjadi setelah ia mengubah-ubah ayat-ayat Alkitab, permalukan dirinya sendiri, saudara? Oleh karenanya, langsung saja kita menyaksikan videonya yang berikut ini. Assalamualaikum, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih terus semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Luis, kali ini saya akan mengungkapkan kekeliruan dari Ustadz Abdul Somad. Kekeliruan Ustadz Abdul Somad adalah mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 diucapkan oleh Musa. Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis Fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 diucapkan oleh Musa, saya rasa ini bukanlah salah ucap dari Ustadz. Ingat ya, bukan salah ucap dari Ustadz Abdul Somad, karena dia mengatakannya dengan sangat yakin. Dan ini merupakan kekeliruan yang sangat konyol. Sebab yang pertama, ketika beliau mengutip ayat ini dan ditaruh di slide-nya, jelas-jelas di slide-nya beliau tertulis Songs of Solomon, yang artinya nyanyian Salomo. Teman-teman tahu kan Salomo anaknya Raja Daud? Selisih umur antara Musa dengan Salomo adalah ratusan tahun. Jadi Musa bukanlah teman seangkatan dari Salomo. Terus ngapain ayat ini yang ucapkan Musa ya? Padahal kan ayat ini adalah tentang Salomo. Ya mungkin nggak tahu sejarah kali ya. Kedua, Kidung Agung ini sebenarnya ditulis oleh Salomo. Ini terbukti dari beberapa ayat yang muncul di dalam kitab ini. Bahkan di ayat pertama pun sudah memunculkan namanya. Kidung Agung 1 ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Jelaskan ada nama Salomo di ayat yang pertama. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya kata Salomo juga muncul. Kidung Agung 1 ayat 5,
pasal 3 ayat 7, ayat 9. Ingat ya, dari ayat-ayat ini muncul kata Salomo yang berarti tulisan di dalamnya adalah tulisan Salomo. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video tadi, dan juga kita sudah simak tanggapan dari beberapa apologet Kristen. Ustadz Abdul Somad mengutip beberapa ayat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Kidung Agung pasal 5, dan mengatakan bahwa ayat ini menubuatkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kacaunya logika Ustadz Abdul Somad yaitu ketika dia mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan nabinya, sementara dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau dia percaya Alkitab adalah firman Tuhan, silahkan mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan nabimu. Tapi masalahnya kamu tidak percaya dengan Alkitab. Kamu tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Bagaimana kamu mengutip ayat Alkitab yang jelas-jelas kamu tidak percaya itu sebagai firman Tuhan? Nah, ini kan kacau, saudaraku dalam Tuhan. Ya, makanya saya bilang di awal bahwa logika daripada Ustadz Abdul Somad di video tadi sangat kacau balau, ya, tidak tepat dan tidak sesuai. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada, saudaraku dalam Tuhan. Saya sendiri sudah berkali-kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi belum pernah saya temukan nama Nabi Muhammad. Ya, jadi sangat aneh kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ayat yang dia kutip tadi adalah nubuatan tentang nabinya dia. Ini sangat kacau sekali, ya. Lagian dia bilang ini tulisan Musa, padahal jelas-jelas ini ditulis oleh Salomo, ya, anak Raja Daud, bukan Musa. Dan seperti yang disampaikan oleh seorang apologet Kristen tadi, mengatakan bahwa jarak antara Musa dengan Salomo itu ratusan tahun, ya. Jadi sangat jauh sekali. Makanya jelas bahwa logika daripada Ustadz Abdul Somad di video tadi sangat kacau, ya. Dia hanya membuat satu klaim kosong, ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Kalau dia mau membenarkan nabinya silahkan, tapi jangan mengutip Alkitab, ya, jangan mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan nabimu, karena di Alkitab tidak ada nubuatan tentang nabimu. Ya, di Perjanjian Lama yang dinubuatkan adalah Yesus Kristus. Ya, kalau kita melihat dari Kejadian sampai Maleakhi, nubuatan-nubuatan yang ada adalah tentang Yesus Kristus. Itu jelas. Beberapa kali Yesaya menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menghukum daripada manusia dan juga ular atau iblis yang menyerupai ular, ya, dan mengatakan kepada ular bahwa manusia itu akan meremukkan daripada kepala si ular. Ini juga merupakan nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus, yang adalah raja di atas segala raja dan yang mengalahkan daripada kuasa kegelapan, kuasa setan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam Alkitab tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad, ya. Dan selebihnya silahkan berikan tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar. Berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.